Nah, hari ini saudara saya akan bahas satu tema, saya pikir ini tema yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu mengatasi kehampaan hidup. Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam kitab Mazmur pasal 84. Ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ya, saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua secara bergantian. Saya dari ayat 2 maksud saya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Jadi Mazmur ditulis oleh beberapa orang, di antara yang terbesar adalah apa? Daud, Bani Asaf, Bani Korah, termasuk Musa juga sempat menulis, tapi tidak banyak, yang paling banyak itu adalah Daud. Nah, Mazmur ini dituliskan oleh apa? Bani Korah. Nah, ayat kedua saya baca. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Ya, ayat ketiga, 3, 4. Ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat berapa sekarang? Nah, ada kata sela, apa tuh arti sela? Sela tuh artinya berdiam diri, tapi berdiamnya bukan ngelamun, bukan bengong, bukan berhayal, tapi sela tuh merenungkan tentang firman yang baru dia dengar atau pujian yang dinaikkan pada Tuhan. Jadi sela itu artinya berdiam diri, tapi berdiam diri bukan pasif tapi aktif, merenungkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Supaya kita mendapatkan sesuatu. Makanya dalam Mazmur pasal pertama, berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Itu sela itu. Sekarang ayat berapa? Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 9, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 10, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ayat 13. Haleluya. Nah, sedemikian kita membaca firman Tuhan pada hari ini, yaitu Mazmur 84. Saya akan sampaikan satu tema hari ini, mengatasi kehidupan yang hampa atau kehampaan hidup, rasa kosong dalam hidup. Tapi sebelumnya, masih ingat nggak biasanya sebelum firman Tuhan? Saya yakin sudah berapa minggu nih enggak? Visi kita tahun 2022 apa? Nah, sebutkan dong ya, saya sebut 2022. Nah, ya kan 3 minggu saya nggak ada, atau 2 minggu saudara nggak sebutkan ini kan? Makanya mulai lupa. Nah, hari ini saudara saya akan berbicara satu tema, mengatasi kehampaan hidup atau hidup yang kosong. Nah, inilah dituliskan Mazmur ini oleh seorang pemazmur yang bernama, atau seorang bani yang namanya Bani Korah. Ya, tadi saya sudah jelaskan penulis Mazmur itu ada beberapa orang, di antara yang terbesar adalah Daud. Nah, tapi hari ini kita akan baca Mazmur yang disampaikan oleh Bani Korah. Nah, bagaimana cara mengatasi kehidupan daripada rasa kehampaan hidup ini? Nah, saya tetap percaya salah satu ciri orang yang hidup dengan roh yang menyala-nyala pasti semangat. Amin. Orang yang rohnya menyala-nyala pasti semangat. Jadi kalau sudah mulai malas-malasan, mulai melempem, itu pasti rohnya mulai apa? Padam. Selain itu apa? Hatinya penuh sukacita. Amin. Selain sukacita apa? Hidupnya penuh dengan apa? Damai
sejahtera. Sehingga dia bergairah dalam hidup. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana orang bergairah itu sampai dia mau ke rumah Tuhan. Lebih baik 1000 hari di rumah Tuhan daripada apa? 1 hari di rumah Tuhan pada 1000 hari di tempat lain. Ini orang ciri-ciri orang yang hidupnya dengan hati yang sungguh-sungguh apa? Bersemangat, tidak kosong. Nah, saya percaya di dunia akhir-akhir ini banyak orang mengalami kehampaan hidup. Di tengah-tengah dunia yang ramai nih ya. Makanya pemazmur menyampaikan hal ini ya. Jadi saudara lihat, kita harus hidup dalam semangat, sukacita, damai sejahtera, gairah hidup dalam Tuhan. Amin. Tuhan itu memberikan gairah-gairah seperti itu, saudara lihat. Nah, ada satu cerita seorang ibu, karena ibu ini dia mempunyai seorang anak umur sekitar 4 tahun. Nah, ibu ini ingin ada satu acara kegiatan selama sehari itu. Lalu apa yang terjadi? Di rumah tidak ada orang, termasuk tidak ada yang menjaga anak ini. Lalu anak itu dia titipkan di satu tempat penjagaan anak, saudara. Supaya hari itu selama dia pergi ada yang apa? Menjaga. Dan di tempat penjagaan anak itu dia bayar. Dan di situ dilengkapi dengan seluruh fasilitas permainan anak-anak yang serba lengkap semua. Teman-temannya juga banyak. Tapi apa yang terjadi? Waktu ibu itu setelah menitipkan anak itu dia pergi, ternyata anak itu menangis terus. Bahkan sampai ibunya pulang. Pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Padahal mainan lengkap, makanan dicukupi karena dia bayar semua fasilitas ada, dia memiliki banyak teman. Tapi anak ini terus dan terus menangis waktu ibunya pergi meninggalkan dia atau menitipkan di tempat penitipan anak ini. Kenapa saudara? Karena hatinya merasa kosong, hatinya merasa hampa sehingga permainan apapun, orang yang banyak itu pun teman-temannya tidak bisa mengisi kehampaan itu. Akhirnya sampai waktu ibunya pulang, baru dia merasakan satu kelegaan. Karena dia mendapatkan sesuatu yang selama ini kosong, yaitu ibunya di dalam dirinya. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, kita bisa punya semua apapun. Tapi kehampaan itu tidak bisa kita dapatkan. Untuk mengisi kehampaan itu satu-satunya waktu Yesus hidup dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu makanya ada satu pemahaman seorang teolog berkata di dalam diri manusia tuh ada satu ruangan kosong yang tidak bisa diisi dengan harta, tidak bisa diisi dengan jabatan, tidak bisa diisi dengan ketenaran hidup. Ruangan itu hanya bisa diisi satu-satunya dengan Allah sendiri, dan ruangan itu namanya ruangan Allah. Saudara lihat di sini orang bisa memiliki apa saja pun. Tapi saudara, saya mau katakan tanpa Tuhan yang mengisi hidupnya, pasti dia akan mengalami namanya apa? Kehampaan hidup. Makanya waktu Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakub, dalam Yohanes 4 menceritakan ini. Terjadi dialog, Yesus minta air daripada orang Samaria. Orang Samaria bilang, masa orang Yahudi minta air dari orang Samaria? Kenapa? Karena orang Samaria dengan orang Yahudi itu beda kasta. Tidak boleh orang Samaria itu bergaul dengan orang Yahudi, kastanya beda. Kenapa? Karena orang Samaria merupakan kawin campur antara orang Yahudi dengan suku-suku di luar Israel. Keturunannya bernama apa? Samaria. Itu tidak boleh berhubungan, berkomunikasi, bergaul. Itu beda kasta. Makanya dia minta sama Yesus, terjadilah dialog-dialog. Ternyata wanita ini sudah punya 6 kebo. Wanita ini kumpul kebo yang kelima, waktu dia ketemu dengan Yesus itu yang keenam. Nah pertanyaan, kenapa dia sampai seperti itu? Memang satu kurang. Karena rasa kosong. Sampai akhirnya terjadi dialog, lalu Yesus berkata begini, kalau engkau minum air ini, engkau akan tetap haus untuk selama-lamanya. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya, bahkan dari dalam dirimu akan mengalir aliran kehidupan. Saudara boleh baca nanti di Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, kata Yesus. Nah sejak saat itulah wanita pelacur ini mengalami satu perubahan hidup. Kenapa? Selama ini dia mungkin cari rasa kekosongan diri dengan berbagai macam cara, termasuk dengan apa?
kumpul kebo itu. Tetapi waktu dia berjumpa Yesus, semuanya diubahkan. Hatinya mengalami kepenuhan yang sungguh. Rasa kekosongan itu diisi oleh Tuhan sendiri. Amin. Jadi saudara lihat di sini ya. Jadi kita harus bisa mengatasi ini. Nah sekarang kita akan pelajari bersama-sama bagaimana cara mengatasi hati yang hampa atau yang kosong itu. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama cara mengatasi hati yang hampa, hati yang kosong. Yang pertama, harus ada rasa haus terus-menerus untuk diam di rumah Tuhan. Saudara perhatikan ayat kedua sampai ayat kelima. Perhatikan. Betapa disenangi tempat kediamanmu, kata Bani Korah. Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena apa? Merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Perhatikan ayat kelima, berbahagialah apa? Orang-orang yang diam di rumah Tuhan yang terus-menerus memuji engkau, memuji-muji engkau. Lihat ya. Jadi saudara lihat yang pertama, perhatikan ayat kelima-nya ini. Di sini pemazmur berkata berbahagialah orang-orang yang apa? Yang diam di rumahmu, di rumah Tuhan. Sebab lebih baik ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, saudara perhatikan di sini ayat yang kelima, saya ulangi. Berbahagialah orang yang diam apa? Di rumahmu. Munya ini munya siapa ini? Ini berbicara tentang rumah Tuhan. Artinya apa? Artinya saudara, bagaimana cara mengatasi hati yang hampa, hati yang kosong? Harus ada secara terus-menerus satu kerinduan, satu kehausan untuk diam di rumah Tuhan. Artinya apa diam di rumah Tuhan? Artinya ada kehausan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan orang-orang seiman atau orang percaya. Makanya dia bilang ayat 11, lebih baik satu hari di ambang pintu rumah Tuhan ya kan, daripada 1000 hari tempat yang lain. Ini artinya adanya satu hubungan, adanya satu persekutuan antara diri kita dengan Tuhan dan diri kita dengan sesama anak-anak Tuhan atau seorang seiman. Nah ini akan menimbulkan satu gairah penuh untuk kita sungguh-sungguh mengalami apa? Kepenuhan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hati yang kosong, hati yang hampa akan diubahkannya. Amin. Ini yang penting saudara. Saya mau katakan saudara, kita boleh hidup di tengah-tengah keramaian seperti apapun, tapi kita bisa tetap mengalami kekosongan hidup. Satu-satunya yang bisa memuaskan itu hanya satu. Waktu kita diam di rumah Tuhan artinya membangun persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Makanya kenapa pentingnya beribadah ini. Alkitab katakan jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita seperti dilakukan oleh beberapa orang. Alkitab juga katakan ibadah itu mengandung janji. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji baik untuk masa kini ataupun sampai pada masa kekekalan. Artinya apa? Harus ada persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama. Ini akan mengisi kekosongan hidup. Amin. Yesus waktu dia khotbah di atas sebuah bukit. Dalam Injil Matius 5 ayat 6. Dia berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia kebenaran. Dia bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dialah pribadi Yesus itu sendiri. Dia itulah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi saudara lihat di sini. Jadi kita supaya
hati yang hampa, yang kosong itu boleh terasa penuh, akhirnya ada gairah, ada semangat, ada sukacita, ada rasa damai sejahtera. Saudara lihat, kita harus memiliki secara terus-menerus persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama orang beriman. Saudara kumpul dengan orang-orang yang tidak seiman, saudara pasti larut lama-lama. Makanya Paulus bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara kumpul dengan orang setiap hari ngomongnya caci maki segala macam. Saudara tadi misal sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, lama-lama saudara akan larut dengan itu. Hati kita hampa, tapi kita berbicara, bergaul dengan orang-orang rohani. Hati kita rasa terpenuhi, sukacita ada. Amin. Makanya di sini pemazmur berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Artinya orang yang selalu ada persekutuan dia dengan Tuhan dan persekutuan dia dengan sesama. Amin. Nah ini akan berikan satu gairah hidup saudara. Hati itu sukacita, hati itu ada semangat, hati itu ada penuh dengan damai sejahtera. Percaya saya saudara. Kalau saudara lihat catatan-catatan bintang-bintang top dunia. Sebut siapa? Marilyn Monroe. Hidupnya apa? Bunuh diri. Saya mau tanya, secara materi kurang apa? Kaya, tenar, tapi dia merasa kehampaan hidup. Tapi sebaliknya mungkin kita tinggal di rumah L4. Tahu nggak L4? Lu lagi bayan kecilnya. Mau kamar mandi dia, mau ke dapur ketemu lagi ya kan. Tapi waktu ada Tuhan dalam hidup kita menikmati indah hidup itu. Amin. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera ya kan. Yang melampaui akal pikiran manusia, kata Paulus, akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana cara mengatasi rasa kehampaan itu, rasa kekosongan dalam hidup. Yang pertama, rasa haus terus menerus untuk diam di rumah Tuhan, artinya selalu membangun persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Pasti saudara akan mengalami satu kekuatan yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ini pertama saudara, ini Alkitab ajarkan. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi hati yang hampa itu, yang kosong. Yang kedua, hati yang terus-menerus dipenuhi dengan pujian kepada Allah, bukan persungutan. Perhatikan ayat kelima bagian B-nya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus. Berarti ada putusnya enggak? Terus-menerus memuji-muji engkau. Tanpa putus. Apa artinya terus-menerus memuji Tuhan? Artinya hati kita nih meluap dengan pujian. Dasar dari hati keluar ke mulut. Jadi penuh dengan pujian, bukan apa? Persungutan. Pertanyaannya kenapa? Karena pada saat seseorang hatinya penuh pujian kepada Tuhan, lalu itu meluap, dia akan merasakan dan menikmati yang namanya hadirat Allah. Jadi kalau saudara mau mengalami selalu dan menikmati hadirat Allah, saudara rasa sukacita karena hadirnya Tuhan, kau rasakan dalam hidupmu, penuhilah hidup kita hanya dengan pujian kepada Dia. Pujian tidak sebatas lagu. Kita bisa munafik di atas ini. Kan orang ke gereja harus nyanyi enggak? Ya itu kan kayak liturgi ya. Nyanyi, doa, dengar firman. Tapi pujian bukan sebatas selalu perkataan-perkataan kita. Selalu perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Dan itu harus terpancar dari dalam hati yang keluar ke mulut. Nah orang yang hidup seperti ini, dia akan mengalami kehadirat Tuhan. Dia menikmati hadirat Tuhan dalam hidupannya. Coba buka Mazmur 22. Ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang apa? Yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Jadi waktu hati kita meluap dengan pujian kepada Allah, bukan persungutan, saudara lihat. Kita akan menikmati yang namanya hadirat Allah, kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupan kita dan ini memberikan apa?
memberikan apa? Sukacita. Buka lagi dalam 34, Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada apa? Segala waktu. Ini berbicara tentang terus menerus hati yang meluap tentang kepada pujian kepada Allah. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi resep yang kedua, bagaimana cara mengatasi hati yang hampa, hati yang kosong. Yang kedua, hati yang terus menerus dipenuhi dengan pujian kepada Allah, bukan persungutan. Bangsa Israel itu tidak bisa menikmati kehadiran Allah, padahal Allah nyatakan dia hadir setiap hari. Malam hari dia hadir lewat apa? Tiang api memberikan kehangatan, siang hari lewat tiang awan yang melindungi mereka dari panas terik matahari. Tapi pertanyaannya persungutan atau pujian yang keluar. Mereka tidak bisa menikmati padahal Allah nyatakan kuasa kemuliaannya. Nah saudara bayangkan hampanya hidup kalau hidup hanya keluar persungutan. Bukan pujian-pujian yang memuliakan nama Allah. Amin. Nah hari ini saudara kita harus penuhi hati kita nih dengan rasa terus menerus untuk dipenuhi dengan pujian kepada Allah. Segala puji, syukur bagimu. Perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut kita terus menerus. Pokok memuji Tuhan, saudara mungkin tidak bisa berkata selalu haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Ini saudara minimal, saudara akan merasakan sukacita di dalam hidup saudara. Sehingga kita dapat merasakan, menikmati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan hari ini saudara, ini kita perlu alami di dalam kehidupan ini. Untuk bagaimana cara mengatasi hati yang hampa, yang kosong, hati harus dipenuhi terus menerus dengan apa? Pujian kepada Allah, bukan persungutan. Saudara semakin bersungut, semakin tertekan, percaya saya. Bangun pagi udah ngomel-ngomel sepanjang hari, hati gak enak. Percaya, tapi kalau bangun pagi segala puji, syukur bagi, kita minta Tuhan urapi kita sepanjang hari itu ada sukacita. Ada masalah betul, tapi kita bisa menghadapi dengan sukacita. Sehingga masalah yang besar itu karena ada sukacita, masalah itu menjadi biasa-biasa saja. Amin. Makanya dalam 2 Tawari, kalau saudara baca 2 Tawari 5 ayat 12 sampai 14, bagaimana waktu orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, Bani Lewi dan semua waktu angkat pujian, si awan kemuliaan turun melingkupi apa? Seluruh daerah tempat ibadah itu. Sampai apa yang terjadi? Imam-imam orang Israel tersungkur semua karena apa? Kehadiran Tuhan mereka rasakan dan nikmati. Dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 19 sampai 22 juga mencatat Yosafat mengalahkan Bani Moab dan Bani Amon itu karena apa? Pujian dinaikkan kepada Allah. Jadi kita lihat sini waktu hati kita meluap dengan pujian-pujian untuk mengucap syukur kepada Allah. Di situ ada kekuatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mulai hari ini stop dengan apa? Nah buka saudara satu ayat lagi. Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 ayat 14 sampai ayat 19. Efesus pasal 5. Ayat 14, 19. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan apa? Bercahaya atas kamu terus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif terus. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19 perhatikan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Orang yang hatinya meluap dengan pujian
pasti hidupnya ada sukacita. Orang yang hatinya meluap dengan pujian bukan pasti ada damai sejahtera. Pasti dia merasakan kehadiran Tuhan selalu dalam hidupannya. Amin. Tapi orang yang bersungut-sungut, sepanjang hari dia bersungut terus, dia mengalami tekanan-tekanan. Percaya saudara, ini firman Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara, bagaimana mengatasi hati yang hampa, hati yang kosong itu yang pertama harus terus menerus hidup di rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama anak-anak Tuhan orang seiman. Yang kedua, hati yang terus menerus dipenuhi dengan pujian kepada Allah. Jadi harus keluar pujian. Saudara mau tahu orang sesungguhnya hatinya bagaimana, lihat waktu keluar dari mulutnya apa. Alkitab tidak bisa bohongi karena Yesus bilang dari buahnya orang akan dikenal. Apa yang ada di mulut itu berasal keluar dari hati. Bisa munafik gak? Bisa, di gereja ini semua kelihatan baik. Saya juga gak tahu. Semua kelihatannya baik. Tapi tunggu waktu itu capek, soalnya itu capek kan sandiwara main. Nah mau tahu nanti pulang di gereja lihat khususnya di rumah. Baru lihat. Oh yang aslinya itu aslinya. Kalau di gereja itu imitasi, pura-pura. Shalom. Apa kabar bro? Haleluya. Haleluyanya ditarik, haleluya ya kan? Bagaimana ses? Luar biasa. Lihat di rumah. Ngomel kerjaannya kan. Stres lu hidup seperti itu. Nah hari ini saudara, hati kita harus penuh meluap dengan puji-pujian kepada Allah. Amin. Bukan hanya berupa lagu, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan harus terpancar. Supaya Tuhan dimuliakan melalui hidupan kita. Kita menikmati hadiratnya, kita merasakan sukacita penuhi hati kita. Sehingga orang tanya bagaimana bro, weh haleluya. Tapi kan lu banyak masalah, enggak apa-apa, masalah tuh kecil. Karena aku bukan melihat masalahku, aku melihat Tuhanku yang besar. Masalah besar jadi kecil. Tapi enggak melihat Tuhan, tidak memuji Tuhan, masalah kecil jadi, nah itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mengatasi hati yang hampa. Yang ketiga saya pelajari Alkitab, menaruh kekuatan hidup di dalam Tuhan. Artinya apa menaruh kekuatan hidup dalam Tuhan? Artinya hidup hanya mengandalkan Tuhan, atau mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan bukan manusia atau siapapun. Satu-satunya kita mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Coba saudara lihat di ayat yang ke-6 apa yang dikatakan oleh pemazmur ini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan apa? Ziarah. Saya ulangi ayat bagian A-nya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam apa? Di dalam Engkau. Artinya kekuatan dalam Engkau, artinya kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya apa? Hidupnya hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Dia mempercayakan segenap hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Makanya di sini dikatakan berbahagialah. Jadi orang berbahagia sampai dia merasakan benar-benar hatinya tidak hampa, tidak kosong. Waktu dia mulai menaruh kekuatan hidupnya, hidup pengandalan akan hidupnya hanya kepada satu-satunya yang namanya Tuhan. Yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Waktu itu menjadi andalan hidupan kita, maka kita akan menikmati janji berkat Tuhan. Amin. Nah makanya saya selalu katakan, buka aja ayat ini yang mungkin saudara sudah tahu, Yeremia 17 deh. Ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Yeremia 17, perhatikan ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Jadi orang mengandalkan manusia hidup di bawah apa? Di bawah kutuk. Terkutuklah orang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sok jago ini. Terus, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi tandus pokok hidupnya kering. Nah perhatikan ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kontradisi enggak? Yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia dengan yang mengandalkan Tuhan, beda enggak? 180 derajat perbedaannya terjadi. Yang satu mengalami ketandusan, satu mengalami hal yang enggak baik, tapi satu mengalami berkat Tuhan. Nah, jadi yang ketiga, untuk kita mengalami hidup ini supaya tidak mengalami kehampaan, tapi kita merasa kepenuhan Tuhan dalam hidupan kita, andalkan Dia, jadikan Dia tempat kebergantungan hidup kita, jadikan Dia satu-satunya Tuhan yang tetap kita andalkan setiap saat. Maka kita akan menikmati berkat bukan kutuk. Tapi waktu mulai mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, bukan berkat yang turut, stres lu ya. Nah, saya beri contoh yang konkret dalam Alkitab. Bagaimana waktu Daud harus berhadapan dengan Goliat. Buka 1 Samuel 17. 1 Samuel pasal 17 buka. 1 Samuel pasal yang ke-17, kita lihat di situ ayat yang 45. Bagaimana yang dikatakan oleh Daud waktu dia sedang berhadapan dengan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, maksudnya Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya mau tanya, stop dulu sampai sini. Menurut analisa saudara, antara Daud dengan Goliat, kalau perang, kalau berkelahi itu menang siapa? Goliat. Kenapa? Latar belakangnya tingginya 6 hasta 1 jengkal, berarti hampir 3 meter tingginya. 6 hasta 1 hasta itu 45 cm, percaya saya aja deh. Kali 6 tambah 1 jengkal orang Israel tuh panjang-panjangnya kan, kurang lebih 3 meter. Ada nggak sekarang yang 3 meter orang? Saya nggak tahu ada nggak, kalau 2 meter lebih ada. Ini aja lebih nggak sampai ke 3 meter. Nah, saudara bayangkan Goliat tinggi, itu latar belakangnya. Yang kedua, Goliat itu adalah seorang prajurit terlatih sejak masa mudanya, tentara pada zaman itu. Tinggi besar, tentara. Yang ketiga, perlengkapan senjatanya pada zaman itu sangat lengkap. Pedang, lembing, dan tombak. Tombaknya beratnya tuh berapa kilo gitu, sampai dia punya ajudan khusus untuk bawa tombak. Panglima lah kira-kira gitu, wah hebat banget. Nah, pertanyaannya, Daud siapa? Gembala, kambing, domba. Itu sama dengan gembala, kambing, domba berantem dengan tentara yang terlatih. Lewat. Saudara kecil, cuma punya apa? Ali-ali. Sekarang kita bikin aja gambar-gambar gampangnya, ketepel. Dia taruh lah mungkin di leher. Saya juga dulu kecil supaya ketepel sini, sadap jalan ya kan. Nah, lalu waktu dia datang disuruh ngantar roti untuk pada saudara-saudara, kakak-kakaknya Abinadab, Eliab itu semua menjadi tentara Israel. Jadi bapaknya pesan, tolong lu lihat, jenguk saudara-saudaramu, kakak-kakakmu bagaimana keadaan mereka. Datanglah dia, ternyata dia lihat sampai di pasukan antara orang Israel itu ternyata semua dalam ketakutan karena menghadapi seorang jagoan daripada orang Filistin, tentaranya bernama Goliat. Gak ada yang berani maju, termasuk Raja Saul. Dia gak berani maju. Tapi apa yang menimbulkan rasa percaya diri daripada Daud? Karena dia mengalami penyertaan Tuhan setiap saat dalam hidupnya, termasuk dia teringat waktu dia mengembalakan kambing domba, datang singa, datang beruang, dia harus hadapi. Kalau tidak habis kambing domba yang digembalakannya. Dia bertarung, dia menang mengalahkan singa dan beruang. Dan dia tahu itu karena Tuhan menyertai dia. Nah, waktu dia melihat itu semua gak berani, dia gak rela dihina tentara Israel. Diajukan diri, ya ditertawain lah. Kakak-kakaknya bilang, ngapain sih lu kesini? Akhirnya dia cerita kepada Raja Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba.
Seringkali datang singa beruang ingin merebut hambamu, hadapi dan bisa mengalahkan. Dan itu terjadi karena Tuhan menyertai aku. Akhirnya Saul bilang, oke deh kalau gitu. Habis kalau nggak ada yang bisa menghadapi, saudara bayang setiap hari diteror gitu, apa nggak stres? Akhirnya Saul bilang, oke silakan kalau mau hadapi. Nekat ayo silakan nekat. Dipakaikanlah bajunya siapa? Saul, baju perangnya itu loh. Saudara tahu baju kayak tembaga itu, dengan ketopong. Ternyata dia pakai susah jalan. Keberatan, kedodoran, dia buka, dia lepas semua itu. Jadi dia dengan apa adanya. Saya hanya ngebayangin gampang mungkin dengan baju-baju ya orang-orang zaman dulu lah. Mungkin kayak jubah yang putih itu ya kan. Dengan dia punya ketopel. Nah maka ayat 45 waktu dia sedang berhadapan itu tadi. Keluarlah ayat ini dia berkata apa? Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang ya kan. Nah saudara boleh baca seterusnya. Akhirnya kemenangan antara Goliat dan Daud itu Daud ditumbangkan hanya dengan sebuah batu pas kena di bagian jidatnya. Jatuhlah Goliat, maka didatangi oleh Daud, dicabut pedangnya Goliat, dipotong lehernya. Senjata makan Tuhan. Nah pertanyaannya kenapa Daud bisa seperti ini? Kenapa? Karena kekuatannya bukan lagi dirinya. Tapi kekuatannya adalah Allah yang diandalkan dalam hidupannya. Amin. Saudara boleh baca banyak tokoh-tokoh Alkitab mengajarkan ini. Termasuk Daniel. Direkayasa untuk dimatikan, dihancurkan. Sampai akhirnya berhasil rekayasa itu dibuang dalam gua singa. Pertanyaan terakhir, matikah Daniel? Singa semua menjadi singa ompong dan pemalu. Dan akhirnya orang yang merekayasa semua para pejabat itu dibuang kembali oleh Raja Darius pada zaman itu. Beserta istri, anak, keluarga. Alkitab mengatakan belum lagi sampai di dasar gua singa sudah diremukan oleh singa yang sama. Yang tadi di mana Daniel dibuang tempat yang sama. Kenapa? Andalkannya Tuhan. Alkitab bilang waktu dia dengar perintah itu sudah dibuat. Rekayasa itu sudah dijalankan. Dia berdoa tetap seperti biasa 3 kali sehari menghadap Allah. Karena dia memiliki keintiman luar biasa dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan baru setiap saat. Amin. Siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego sama 3 orang anak muda ini. Sampai akhirnya tidak mau menyembah patung dibuat raja pada saat itu. Maka dikasih tahu loh oleh orang-orang, lihat nih 3 orang nih nggak mau nih. Akhirnya dihadapkan kepada raja. Kalau kau tidak mau aku akan dibuang ke dalam dapur api. Akhirnya apa jawab Sadrak, Mesak, Abednego? Kalau Allah yang kami sembah, kami percaya mau menolong, dia akan menolong. Tapi kalau toh dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Raja marah. Akhirnya dipanaskan dapur api 7 kali lipat. Dibuang dalam dapur api. Pertanyaannya, mati enggak? Alkitab katakan bau hangus aja dalam tubuhnya, dalam pakaiannya enggak. Yang lebih kaget raja melihat, oh yang kita buang 3 orang, kok sekarang ada 4 orang. Siapa dia yang keempat? Itulah hadirnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara lihat waktu kita mengandalkan dia yang tampil ganti kita. Amin. Nah saya percaya orang-orang seperti ini selalu hidupnya dalam sukacita, tidak stres, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Amin. Makanya gereja kita namanya Gereja Bethel Indonesia, Gera Sukacita, bukan geraha, gera. Gera itu artinya rumah. Rumah suka? Nah, jadi jangan stres-stres di sini, saudara ya. Kalau saudara mau stres, keluar aja deh. Stres di pinggir jalan situ. Daripada malu-maluin nanti ya. Siapa gembalanya? Sebut saya gembalanya. Kok jemaatnya stres? Amin. Kita sukacita dong, amin. Kenapa? Andalan kita cuma Tuhan satu-satunya, amin. Saudara lihat, ya itu sebabnya hari ini saudara, kita harus menaruh kekuatan hidup kita hanya di dalam Dia satu-satunya. Singkirkan manusia, nanti biar Tuhan yang atur lewat cara apa tuh masa bodoh. Tuhan punya urusan itu. Misalnya saudara ada masalah, berdoa, nanti Tuhan yang atur. Dia mau pakai siapapun tuh urusannya Tuhan, amin. Jadi jangan direkayasa, saudara stres sendiri nanti. Dan kalau Tuhan sudah atur, pasti oke.
Nah yang terakhir sebagai dampaknya kita akan lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan ayat 7 ayat ke-8. Di situ dikatakan, lihat saudara, lihat artinya apa? Artinya waktu benar-benar hidup kita terus menerus untuk diam di rumah Tuhan, ada persekutuan kita selalu dengan Tuhan, dengan sesama anak-anak Tuhan, orang beriman. Lalu apa? Terus menerus dipenuhi dengan pujian bukan persungutan. Lalu kita menaruh kekuatan hidup kita dalam Tuhan. Saudara lihat dampaknya ayat ke-7 sampai ayat ke-8 di situ dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka arti lembah yang tandus. Dia lewati itu, maka tempat tandus itu menjadi tempat bermata air. Terus, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lihat, berkat Tuhan seperti hujan saudara yang tercurah. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi saudara, dampak daripada 3 hal di atas yang kita lakukan, dampak yang terjadi ayat 7 sampai 8 di situ dikatakan, berarti tidak akan mengalami ketandusan hidup, ya kan? Dan kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita seumur hidup kita, dan selanjutnya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, orang yang melakukan selalu mengandalkan Tuhan, hatinya penuh dengan pujian-pujian kepada Tuhan, dia selalu haus untuk bersekutu dengan Tuhan, dia akan mengalami hal ini saudara. Makanya Kaleb waktu berumur 85 tahun, Kaleb adalah salah satu orang dari 12 pengintai yang Musa perintahkan untuk mengintai tanah Kanaan waktu mereka akan masuk setelah keluar dari tanah Mesir. Nah setelah itu Musa pesan kepada Kaleb, nanti kamu akan mendapat warisan sebuah tanah yang namanya tanah apa? Hebron. Ternyata Kaleb menerimanya itu setelah umur 85 tahun. Waktu dia dapat pesan itu, waktu usia masih berapa tahun saudara? 40-an tahun. Nah waktu 85 tahun dia terima warisan itu dan dia berkata, aku sekarang masih seperti 40 tahun yang lalu. Artinya apa? Kaleb merasakan kekuatan Tuhan menyertai dia dalam usia lanjut pun, kekuatan itu, sukacita itu, damai sejahtera itu, berkat itu masih tetap dia alami. Amin. Yuk hari ini saudara, kita tahu dalam Tuhan kita menikmati kepenuhannya sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Nggak ada lagi kehampaan. Kita boleh ada masalah ya, ada tantangan ya, tapi itu bukan untuk menghancurkan, untuk kita bisa melihat, menikmati, merasakan kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Siapa yang ingin mengalami ini? Siapa yang mau mujizat Tuhan alami? Siapa yang mau menghadapi masalah? Siapa yang mau mengalami masalah tantangan? Oh yang lain nggak mau, jangan harap ada mujizat. Mujizat terjadi karena ada masalah. Amin. Mau menghadapi mujizat enggak mau masalah. Mujizat apa? Amin. Ayo hari ini saudara, biar firman Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Yang pertama saudara, untuk mengatasi kehampaan hidup. Saudara lihat dunia ini, akhir-akhir ini banyak orang yang stres. Mengalami kehampaan. Hidup di tengah-tengah dunia yang begini ramai tapi mereka bisa mengalami kehampaan. Nah kita jangan mengalami itu, kita beda dengan orang dunia, amin. Itu sebabnya kita harus terus menerus untuk diam di rumah Tuhan, artinya ada persekutuan kita pribadi dengan Tuhan dan juga dengan sesama anak-anak Tuhan, orang seiman. Yang kedua, tetap terus menerus dipenuhi dengan pujian-pujian hanya kepada Allah. Buang segala persungutan, menggerutu segala macam, buang itu semua. Itu tidak membangun iman kita, tidak memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hati kita. Contoh Rasul Paulus sudah lakukan itu sebagai teladan. Amin. Yang ketiga, kita selalu harus mengandalkan Dia, menaruh hidupan kita hanya pada Tuhan. Satu-satunya andalan hanya Tuhan. Engkau mendatangi aku dengan lembing, tombak dan pedang. Aku hanya mendatangi dengan Allah semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Dan ini membuktikan Daud menjadi pemenang.
Dan akhirnya saudara lihat, seluruh janji berkat Tuhan kita semakin jalan lama, artinya kehidupan kita semakin lama bukan semakin hancur, tapi makin mengalami kemuliaan Tuhan. Paulus bilang manusia lahirnya kita betul merosot, tapi manusia batinnya diperbaharui dari hari ke hari. Jadi kita semakin tambah dewasa, tapi rohani kita juga dewasa. Amin. Saya selalu bilang menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa dalam Tuhan itu pilihan. Jangan so tua, makin kekanak-kanakan. Ke laut aja dengan kita semakin tua seperti kata Kaleb, aku masih seperti 40 tahun yang lalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.